Duel pelatih Madura United versus Persija di BRI Liga 1. Rahmat Darmawan menghadapi bekas timnya. Madura United akan menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-8 BRI Liga 1. Ini akan jadi kali kesekian buat Rahmat Darmawan menghadapi bekas timnya yang sekarang dilatih Angelo Alessio. Persija Jakarta menelan kekalahan pertamanya di BRI Liga 1 pada pekan ke-7. Tim berjulukan Macan Kemayoran itu dikalahkan Arema FC berkat gol tunggal Carlos Fortes. Kekalahan tersebut tentu saja melecut Angelo Alessio untuk mengerahkan kemampuan terbaik demi memperbaiki penampilan pada laga kontra Madura United. Apalagi menurutnya Persija tak semestinya kalah jika bukan karena kepemimpinan wasit. Sebaliknya, Madura United juga tidak bisa dibilang cemerlang. Hasil imbang 2-2 pada pertandingan kontra Persela Lamongan membuat tim Jawa Timur itu tertahan di papan tengah, tepatnya di posisi ke-11. 5 kali imbang dari 7 penampilan jelas bukan rapor apik buat anak asuh Rahmat Darmawan. Kini ia akan menghadapi bekas timnya, Persija, baik sebagai pemain maupun pelatih. Rahmat Darmawan kembali mendapatkan tugas berat menghadapi Persija. Pertaruhan bukan saja tentang Madura United saja, melainkan nama besarnya sebagai pelatih. Musim ini bersama Madura United, prestasinya lagi-lagi tidak bisa dibilang apik. 1 kemenangan dari 7 laga BRI Liga 1 memaksanya berjuang ekstra untuk lepas dari tekanan. Rahmat Darmawan bakal beradu cerdik dengan Angelo Alessio, pelatih asal Italia yang baru kali pertama berkarir di Indonesia. Hampir 5 bulan sudah ia menetap di bumi Nusantara dan mulai terbiasa dengan kehidupan sosiokultural di sini. Tapi perlu diingat, kedatangannya ke Indonesia bukan sekadar menikmati segala yang ditawarkan tanah air, melainkan memberikan prestasi buat Persija Jakarta. Angelo Alessio memulai kiprahnya di Persija Jakarta dengan jalan berliku. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu terus-terusan meraih hasil imbang sebelum mengakhiri seri pertama BRI Liga 1 di peringkat ke-4. Persija berikan gelagat akan bermanuver pada bursa transfer putaran kedua BRI Liga 1. Persija Jakarta memberikan gelagat akan bermanuver pada bursa transfer putaran kedua BRI Liga 1. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu membuka peluang untuk belanja pemain. Kalau saya sebagai pelatih, mungkin saya akan berusaha untuk mengisi kekosongan dalam tim, kata Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca. Pria yang karib dipanggil Panca itu menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu evaluasi dari Angelo Alessio. Dia menegaskan bahwa arsitek asal Italia itu punya kebijakan mutlak dalam menentukan skuad Persija Jakarta. Namun semua keputusan final terkait perlu pemain baru atau tidak itu tergantung pelatih. Terakhir saya bertemu dengan pelatih, dia bilang masih yakin dengan skuad saat ini, jelas Prapanca. Sesuai dengan kalender periode registrasi FIFA, bursa transfer paruh musim BRI Liga 1 bakal dibuka pada 29 Oktober hingga 26 November 2021. Persija Jakarta kehilangan banyak pemain krusial pada awal musim, tanpa mencari pengganti yang sepadan. Macan Kemayoran memutus kontrak Mark Klok dan melepas Sandi Sutel, Alfat Faathir, dan Heri Susanto ke Persis Solo. Akibat tergerusnya skuad bertabur bintang itu, grafik performa Persija turun drastis. Hingga pekan ke-7 BRI Liga 1, Macan Kemayoran hanya mampu bertengger di posisi ke-8 dengan 10 poin. Sementara itu, manajer Persija, Bambang Pamungkas mengungkapkan bahwa Alessio belum meminta penambahan pemain baru pada bursa transfer paruh kedua BRI Liga 1. Bambang mengatakan, Alessio masih percaya dengan materi pemain Macan Kemayoran saat ini, namun tetap membuka kemungkinan untuk bergerak aktif ketika bursa transfer telah dibuka. Kontrak sejumlah pemain termasuk Marco Motta dan Otavio Dutra habis Desember 2021. Persija masih pikir-pikir. Kontrak sejumlah pemain Persija Jakarta segera habis pada Desember 2021. Manajemen tim ibu kota belum memutuskan untuk perjanjian tersebut. Berdasarkan data dari Transfermarkt, sedikitnya kontrak dari 12 pemain Persija Jakarta akan rampung pada 31 Desember 2021 atau ketika BRI Liga 1 masih bergulir. Gawatnya, beberapa nama yang masa baktinya bakal tuntas pada akhir 2021 itu adalah pemain-pemain pilar Persija seperti Andriy Ardiasa, Marco Motta, Rico Simanjuntak, hingga Otavio Dutra.
Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu permintaan dari pelatih Angelo Alessio sebelum mengamankan pemain yang kontraknya rampung pada penghujung tahun ini. Pria yang karib dipanggil Panca itu juga meminta para pemain yang kontraknya hendak kedaluarsa dapat berkontribusi maksimal pada seri kedua BRI Liga 1 terkait pemain yang kontraknya segera habis. Kami akan menunggu evaluasi yang dilakukan Alessio selama proses kontrak berjalan, kata Panca dalam konferensi pers. Kami berharap mereka memberikan yang terbaik pada seri kedua BRI Liga 1. Nanti hasilnya seperti apa, kami menunggu keputusan dari Alessio. Jika mereka semua bermain baik pada seri kedua, saya rasa pelatih akan meminta manajemen untuk memperpanjang kontrak para pemain yang kontraknya segera berakhir, tutur Panca. Panca menolak untuk mengambil keputusan sepihak terkait nasib skuad Persija Jakarta yang perjanjiannya usai pada Desember 2021. Wewenang untuk itu sepenuhnya ada di tangan Alessio. Saya tidak mau intervensi keputusan pelatih terkait pemain atau memilih pemain saat bursa transfer BRI Liga 1 dibuka, ucap Panca. Panca juga menjelaskan bahwa Alessio belum mau membahas terkait masa depan para pemain untuk saat ini. Sekarang pelatih belum mau membicarakan hal itu, jelas Panca. Persija pasti pulangkan Ryuji Utomo dari Malaysia saat bursa transfer BRI Liga 1 kembali dibuka. Persija Jakarta memastikan akan memulangkan Ryuji Utomo pada bursa transfer putaran kedua BRI Liga 1. Saat ini bek timnas Indonesia itu masih membela Penang FC di Malaysia. Persija Jakarta meminjamkan Ryuji ke Penang FC selama semusim. Kontrak peminjamannya bersama peserta Liga Super Malaysia itu bakal berakhir pada 30 November 2021. Adapun bursa transfer paruh musim BRI Liga 1 sesuai kalender periode registrasi FIFA akan dimulai pada 29 Oktober hingga 26 November 2021. Kontrak peminjaman Ryuji di Penang FC akan habis pada November 2021. Dia bakal kembali ke Persija, kata Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca. Sebab kontrak Ryuji bersama kami juga masih panjang. Dia pasti akan kembali memperkuat Persija di putaran kedua BRI Liga 1, imbu pria yang karib dipanggil Panca itu. Ryuji akan kembali ke Persija. Kami pastikan Ryuji menjadi bagian dari Persija di putaran kedua. Ryuji juga masih punya kontrak yang panjang dengan kami, jelas manajer Persija, Bambang Pamungkas. Musim pertama di Malaysia berlangsung mengesankan bagi Ryuji. Bek berusia 26 tahun itu mampu membawa Penang FC finish di posisi ketiga Liga Super Malaysia. Atas keberhasilan itu, Penang FC yang notabene berlabel sebagai tim promosi berhasil lolos ke Piala AFC 2022. Ryuji bermain dalam 15 dari 22 pertandingan Penang FC di Liga Super Malaysia. Mantan pemain Arema FC itu sempat absen di beberapa partai karena mengalami cedera. Hanis Sagara ungkap kunci kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Tajikistan. Penyerang Timnas Indonesia U23, Hanis Sagara Putra, bersyukur dengan kemenangan 2-1 atas Tajikistan pada laga uji coba. Hanis menyebut kunci kemenangan timnya adalah kekompakan semua pemain di lapangan. Pada laga yang digelar di Central Stadium, Timnas Indonesia U23 kecolongan gol cepat yang dicetak Sarvoni Mabatshov. Gol itu kemudian menjadi pelecut semangat pemain Garuda Muda. Saat tertinggal kami makin termotivasi untuk membalas dan membalikan keadaan. Pelatih Sintayong juga berpesan agar terus bermain dengan penuh semangat. Kerja keras, kurangi kesalahan dan jangan takut membuat kesalahan, kata Hanis Sagara. Timnas Indonesia U23 kemudian bereaksi cepat dan sukses mencetak gol penyimbang melalui Hanis Sagara Putra. Memasuki paruh kedua laga, Timnas U23 kembali mencetak gol melalui aksi Bagus Kahvi pada menit ke-64 sekaligus mengunci kemenangan dengan skor 2-1. Kekompakan semua pemain menjadi poin penting pada laga ini. Alhamdulillah hari ini kami mampu meraih kemenangan pada laga uji coba dan dapat membantu tim dengan mencetak gol, ucap pemain berusia 22 tahun itu. Kemenangan tersebut menjadi modal berharga bagi persiapan Timnas Indonesia U23 menuju kualifikasi Piala Asia U23 2022. Pada laga selanjutnya, Timnas U23 akan uji kemampuan melawan Nepal Jumat 22 Oktober.
Meskipun timnas Indonesia U23 meraih kemenangan, Hanis Sagara menyebut timnya masih butuh evaluasi. Satu di antaranya adalah proses adaptasi terhadap lapangan sintesis dan cuaca dingin Tajikistan yang masih berlanjut. Seperti diketahui, timnas U23 tak terbiasa bermain di lapangan sintesis. Apalagi cuaca di Tajikistan mencapai 12 derajat Celcius saat bertanding pada malam hari. Senada dengan Hanis Sagara, pelatih Sintayong juga menilai timnas Indonesia U23 perlu melakukan beberapa evaluasi. Sintayong menyebut masih ada pemain yang grogi saat bermain di lapangan. Saya melihat karena ini uji coba pertama, jadi para pemain ada yang merasa grogi. Apalagi pada pertandingan ini kami menggunakan lapangan sintesis dan memang beda lingkungan seperti makanan dan cuaca. Memang masih dalam proses adaptasi, kata Sintayong. Kami akan terus perbaiki kekurangan dari tim ini. Semoga pada uji coba selanjutnya dapat lebih baik lagi dan puncaknya saat melawan Australia mendapatkan performa terbaik, ucapnya.